dan ada berapa kota sih sebenarnya yang akan didatangi di tour ke Amerika ini? Kota-kotanya mana aja? Ya, ini luar biasa kesempatannya buat The Massive. Sebenarnya ini melanjutkan perjalanan The Massive yang sempat kita manggung di beberapa negara seperti di London, di UK, di Inggris saat itu, terus kita sempat manggung di Irlandia juga, di Dublin, di Melbourne, Australia, terus Seoul, Korea Selatan saat itu, terus ya hampir semua Asia Tenggara udah pernah juga. Jadi kayak ini melanjutkan mimpi-mimpi kita yang memang kita pengen The Massive bisa, dengan musiknya The Massive kita bisa keliling dunia. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus nanti tepat hari kemerdekaan ya, kita berangkat ke Amerika jam 2 siang ya, pesawatnya jam 2 siang. Jadi benar-benar kayak ini kita ngebawa nama Indonesia nih ke Amerika nih gitu. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri dan kehormatan juga. Terima kasih untuk Tiara Media yang udah membawa atau menjadi saksi sejarah di perjalanan bermusik The Massive, karena kita sebenarnya ini juga jadi salah satu kayak apa ya, perjalanan yang akan kita kemas juga nanti di 20 tahun The Massive gitu. Oke. Tadi udah ngejelasin, dan ini kan album ke-7 ini kan lumayan berbeda sebenarnya. Ini bisa jelasin nggak genrenya, terus lagunya, ini apa yang berbeda dari album-album sebelumnya? Sebenarnya tadinya itu kita mau bikin tour album Time ini di Indonesia dulu. Tapi ternyata kan sempat terhalang sama pandemi kan. Akhirnya harus mundur, tapi ternyata kita dapat kesempatan malah manggung di luar dulu. Jadi mungkin setelah kita tour di Amerika ini, kita malah akan mengarrange untuk tour di Indonesia-nya gitu. Jadi justru malah di luar dulu baru di Indonesia. Jadi kenapa agak berbeda, karena memang mungkin kita kerjakan album ini ya di tengah pandemi, terus banyak waktu untuk explore, terus kita kerjainnya semua di rumah. Biasanya kan kalau rekaman pasti di studio. Ini benar-benar take-nya di rumah, take vokal, drum, bahkan di album ini Wahyu tidak bermain drum bener kan ya? Jadi semuanya gimana? Semuanya pakai menggunakan kecanggihan teknologi ya. Jadi memang selama pandemi ini kita memang dituntut untuk gimana caranya bisa memaksimalkan yang ada di rumah gitu. Dan jadilah album ini, dan ternyata sambutan dari Mas juga beragam sih. Ada yang agak sedikit kaget gitu karena memang berubah banget musiknya. Terus tapi ada juga yang pendengar-pendengar baru yang memang suka sama album ini gitu. Karena memang secara musik tuh beda banget dari album-album termasuk sebelumnya. Makanya happy banget ketika kita malah dapat kesempatan untuk bisa tour Amerika dulu, karena memang ada satu lagu yang punya lirik bahasa Inggris juga, dan mungkin juga akan kita bikin musik videonya di Amerika nanti. Oh, jadi sekaligus nanti mungkin bikin dari official musik videonya saat tour nanti di Amerika. Betul, ya? betul. By the way, ini kan kita bahas masalah ini tour ke Amerika. Sebelumnya juga masih kita tahu pernah tour di Malaysia, di Korea Selatan, ada juga sempat di samping London Bridge ya. Ini kenapa memilih Amerika kali ini untuk menjadi tour bersama Ramenia untuk memperkenalkan album ke-7 juga? Ya karena kita tahu banyak musisi-musisi yang menjadi idola kita tuh ada di Amerika ya. Jadi banyak tempat-tempat bersejarah juga. Terus kalau di sana tuh bisa dibilang negara yang sering banget bikin konser. Jadi saat kita ke sana tuh jadwal band-band yang konser di sana tuh banyak banget gitu. Ada Pearl Jam manggung juga di sana, ada Collective Soul, ada band-band glam rock, Def Leppard, Poison, terus Motley Crue pas lagi manggung di sana juga, pas kita lagi di sana. Jadi ya sekalian kita manggung, sekalian kita juga nonton band-band yang kita suka juga di sana. Jadi benar-benar sekalian banget sih, maksudnya sekalian kita mencari ilmu lagi kan di sana kan. Jadi ilmunya kita kan dapat dari ketika kita nonton konser band-band yang kita suka. Benar sekali. Nah, kita sekarang bahas masalah Ramenia. Dan Ramenia adalah sebagai sponsor utama yang mendukung. Kita diberi kemudahan banget sih, maksudnya sebenarnya slot untuk apply visa pun harusnya di bulan September baru ada, tapi ya karena mungkin kegigihan kita juga, terus kita juga punya teman-teman yang bisa mengusahakan kita bisa lebih cepat apply visa, dan alhamdulillah semuanya diterima visanya. Itu yang penting gitu, karena kalau misalnya kita apply visa terus ditolak gitu kan
bingung ya. Jadi alhamdulillah semua personil diterima, tapi ada beberapa kru kita malah yang ditolak. Akhirnya kita memutuskan tetap berangkat tanpa kru. Jadi kita benar-benar nanti di sana itu kayak ya balik lagi kayak The Massive awal-awal gitu. Emang kita berjuang dari awal lagi, kita gotong alat sendiri, nyolong sendiri, masang sendiri, ya udah. Tapi kita seru karena waktu di London pun, waktu kita manggung di UK waktu itu sama, kita kayak gitu juga. Jadi tapi memang enaknya kalau di luar negeri tuh semua engineer atau orang-orang yang ada di panggung yang memang mereka sangat profesional dan katanya memang sudah kayak bersertifikat gitu. Jadi secara kinerja tuh benar-benar yang cepet banget ya. Kita waktu manggung di London tuh bahkan cuma 15 menit sound keluar semua dan aman gitu. Makanya kalau kayak misalnya nanti kita di Amerika, kayaknya kita bakal lebih tenang lah, karena secara SDM pasti mereka di sana juga harus bersertifikat, orang-orang yang engineer yang di sana gitu-gitu. Jadi ya kita benar-benar berjuang banget jadi band yang seperti kita berjuang di Indonesia gitu. Turunnya sendiri nantinya akan menggelar konser atau ya. hanya manggung di Oke, jadi tempatnya sendiri kita jadi memang kita kebetulan meng-hire kayak IO di sana. Jadi memang IO ini emang sering bikin konser. Terus ya kita bersama dengan jadi IO-nya ini memang punya perusahaan di sana. Jadi akan lebih mudah untuk kita agar ya izin-izin ya, itu terutama izin ya, karena jangan sampai ketika kita manggung malah diberhentikan karena nggak punya izin gitu kan. Jadi alhamdulillah semua sudah di-arrange, tapi memang kita memang sengaja nggak pasti di Agustus. Karena apa? Karena pasti kayak KJRI dan KBRI sana juga pasti kan punya acara. Nah itu juga mempermudah kita juga kalau misalnya ada istilahnya KJRI yang memang istilahnya pernah kayak bertanggung jawab lah buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ya kayak menghibur juga untuk acara Indonesia di sana, karena sudah pasti nanti walaupun kita manggung di kayak di pub di sana, itu pasti orang-orang Indo juga kita kasih info, karena biar rame juga kan yang nonton gitu kan. Jadi kita ada rencana itu ada 8 tempat yang akan kita yang akan kita pakai untuk perform. Jadi di tanggal 19 itu kita berangkat tuh tanggal 17, nyampe tanggal 18 itu kita mungkin istirahat ya itu atau jalan-jalan. Nah 19 jam 7 malam ya, jam 7 malam itu kita akan manggung di The Deco Building itu di Los Angeles. Nah itu penontonnya bisa jadi banyakan orang Amerika. Nah orang-orang Indonesia kita sudah pasti akan undang juga biar lebih ramai lagi kan di sana. Terus nah di tanggal 21-nya itu kebetulan ada KJRI bikin acara, jadi ada pesta rakyat di sana. Nah, itu pasti akan banyak karena kita bikin karena acaranya di parking lot di KJRI. Terus kita ada main lagi di Inland Empire San Bernardino, itu kayak di farm gitu ya, kayak di bukit, kayak di apa ya, jadi peternakan itu loh. Jadi tempatnya bagus banget. Jadi itu juga acaranya yang ngadain orang di sana, dan kita pun juga kayak ngasih profile lah biar bisa main di sana gitu. Dan akhirnya disetujui. Terus kita pindah ke San Francisco. Itu kita main lagi di KJRI karena kenapa kita harus kerjasama sama KJRI, karena untuk memudahkan kita di sana. Dan yang pasti nanti mereka juga kan menyediakan transportasi juga dan lain. Terus bahkan di Los Angeles malah kita juga, karena bagaimanapun kita kan tamu negara juga gitu, karena kita bawa nama negara kan. Jadi kita dianggap sebagai budayawan juga gitu. Jadi kita seniman yang berangkat ke Amerika, sudah pasti pemerintah juga ikut serta ya gitu. Jadi kebetulan juga kita didukung juga sama Pak Sandino juga, Kemenparekraf juga ikut mendukung kita juga.